Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrianto Mohi. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perkantoran dan kearsipan. Bab 2, aspek manajemen dalam perkantoran. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris yaitu manage dan kata kerja to manage, yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Kata benda manajemen dan manage berarti orang yang sedang melakukan kegiatan manajemen. Ada pula pakar yang berpendapat bahwa manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu mantis yang artinya tangan dan agere yang artinya melakukan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu kata kerja yaitu manager yang berarti menangani. Pada hakikatnya, manajemen mengandung arti falsafah dan unsur-unsur yang memiliki kemiripan, yaitu yang pertama, manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pencapaian tujuan dilakukan melalui pengdelegasian. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi dilakukan melalui perencanaan. Kemudian yang kedua, pendekatan manajemen. Yang pertama, pendekatan proses operasional. Yang kedua, pendekatan perilaku manusia. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Yang keempat, pendekatan sistem. Yang kelima, pendekatan kualitatif. Yang berikut unsur-unsur manajemen. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Yang kedua, dana. Uang yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, metode, cara-cara yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan. Yang ketiga, material, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk pencapaian tujuan. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, mesin, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk pencapaian tujuan. Yang kelima, pasar, yaitu untuk menjual hasil. Kemudian bab 3, ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama, pengertian kantor, yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan kantor disebut dengan pekerjaan kantor atau kegiatan tata usaha kantor. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata usaha ialah penyelenggaraan usaha, tulis-menulis, keuangan dan sebagainya di perusahaan, negara dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang yang menyelenggarakan tata usaha. Kemudian yang kedua, tata usaha kantor menurut konsep modern. Menurut Prajudi Atmosdirjo terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama, tata usaha umum, yaitu tempat pengumpulan, penerimaan, pengelolaan dan penyampaian data atau informasi secara teratur. Yang kedua, tata usaha teknis operasional, yaitu tata usaha yang mengenai segala data atau informasi. Yang ketiga, tata usaha sumber daya. Pada umumnya dapat digolongkan menjadi tata usaha pegawai, tata usaha finansial dan tata usaha logistik. Yang keempat, tata usaha khusus. Tata usaha khusus dilakukan untuk memperlancar pengambilan keputusan pemimpin. Kemudian yang kedua, asas pekerjaan dalam manajemen perkantoran. Yang pertama, asas sentralisasi. Yang kedua, asas desentralisasi. Yang ketiga, asas campuran. Kemudian bab 4, organisasi perkantoran. Pengertian organisasi perkantoran. Organisasi menurut Robbins mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi lain. Dengan demikian, organisasi kantor merupakan suatu kolektivitas orang yang ada di lingkungan kantor, di mana aktivitas yang dilakukannya didesain secara sadar, terkoordinasi, secara diatur oleh para anggotanya dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua, fakta terkait organisasi kantor. Banyak fakta yang ada di lingkungan perkantoran. Namun demikian, setidaknya terdapat 5 buah fakta yang umum terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran, yaitu
Yang pertama, sumber daya manusia (SDM). Setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial, baik disebabkan oleh struktur formal atau informal. Yang kedua, struktur. Informasi dalam sistem sosial itu tersusun dalam sebuah struktur yang dijamin pemerintah atau laporan, baik berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. Terus yang ketiga, hubungan timbal balik. Sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. Yang keempat, tujuan individu. Setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu. Sebagian daripadanya merupakan alasan tindakannya mereka masing-masing, mengharapkan organisasi dapat membantu pencapaian tujuannya. Yang kelima, tujuan bersama. Interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran dapat membantu pencapaian tujuan bersama, walaupun kemungkinan beberapa namun berkaitan dengan tujuan-tujuan individu tersebut. Yang ketiga, prinsip-prinsip organisasi perkantoran. Prinsip-prinsip organisasi perkantoran menurut Neuner dan Liadling yaitu: 1. Prinsip tujuan. Yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Yang ketiga, prinsip hubungan internasional individual. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Terus yang bab 5, komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi kantor merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan ataupun instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Menurut Tursanto bahwa komunikasi kantor merupakan suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain dan seseorang ke orang lain, dari suatu unit ke unit lain yang berlangsung atau yang terjadi di suatu kantor. Korespondensi adalah aktivitas pengaturan maksud dengan menggunakan komunikasi tulis. Aktivitas ini biasanya dilakukan di dunia birokrasi, kantor organisasi atau perusahaan yang dimana bisa atas nama individu atau kelompok. Secara etimologis, korespondensi diambil dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yakni correspondence, artinya bersama, dan respondens yang artinya merespon. Jadi yang dimaksud dengan korespondensi adalah salah satu transaksi surat menyurat dari anggota untuk ke anggota lain, dari pemimpin ke anggotanya. Jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama, konferensi pers. Yang kedua, komunikasi pelayanan. Yang ketiga, komunikasi kehumasan. Yang keempat, komunikasi pemasaran. Yang kelima, komunikasi data. Kemudian bab 8, pengertian arsip dan kearsipan. Yang termasuk dalam pengertian arsip itu misalnya surat-surat, faktur pembuka, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto, dan lain sebagainya. Bagian B, fungsi tujuan arsip. Yang pertama, arsip dinamis. Yang kedua, arsip statis. Kemudian bagian C, jenis-jenis arsip. Arsip menurut subjek atau isinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arsip kepegawaian. Contoh, daftar riwayat hidup dan surat lamaran pegawai. Yang kedua, arsip keuangan. Contohnya, laporan keuangan, bukti pembayaran, dan daftar gaji. Kemudian bab 12, yaitu pengertian teknologi dalam lingkungan kantor. Pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dalam upaya mewujudkan semua proses yang dalam upaya mewujudkan suatu secara rasional. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan suatu dapat berupa konsep,
sedangkan secara rasional maksudnya dapat dipahami. Pengertian teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer, yang mengandung arti menghitung. Teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini semakin menakjubkan. Bahkan menurut Kadir, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi sekaligus mengirimkan informasi.